Hari ini Adit sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah waktunya sholat nih. Tapi aku belum wudhu. Aduh, aku lupa caranya. Halo Adit, jangan khawatir ya. Ibu bantu ajarin lagi ya. Yuk kita belajar wudhu bersama-sama. Nah, jadi wudhu itu adalah mensucikan anggota tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan sholat. Wudhu menjadi syarat sah sholat dan merupakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wudhu itu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil yang menghalangi seseorang melaksanakan sholat. Hadas kecil itu adalah kotoran yang tidak menentu seperti buang air kecil, buang air besar, dan keluar angin. Nah, jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk berwudu setiap saat. Dengan wudu, kotoran-kotoran, debu, dan juga noda akan hilang. Wudu juga membersihkan kotoran batin, seperti marah, dendam, dan iri hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Selanjutnya adalah rukun wudhu. Yang pertama ada niat. Niat harus dilakukan di hati saat mulai membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah dari batas tumbuh rambut, yaitu kening hingga dagu dan antara kedua telinga. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dapat dilakukan dengan mengusap rambut atau bagian kulit kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu melakukan rukun wudhu secara berurutan. Tidak boleh tertukar-tukar, mulai dari niat, membasuh wajah, tangan, usap kepala, dan kaki. Selanjutnya ada syarat sah wudhu. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu adalah cukup umur dan berakal. Yang ketiga suci. Maksudnya tidak sedang haid ataupun nifas. Nah, yang selanjutnya adalah air yang suci dan mencukupi. Jadi, air yang digunakan untuk berwudu itu harus suci dan juga cukup untuk wudu. Selanjutnya, tidak ada penghalang air. Jadi, tidak ada kotoran ataupun zat lain yang menghalangi air sampai ke kulit. Yang terakhir adalah mengetahui kewajiban wudu. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnahnya adalah menghadap kiblat, membaca basmalah, bersiwak, mencuci kedua telapak tangan, berkumur, membasuh hidung, menyisir jenggot dan jari, membasuh lebih dari sekali, mualah atau membasuh anggota wudu secara berurutan dan tidak terputus, mengusap kedua telinga, dan berdoa. Nah, ada juga nih hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, seperti buang angin, buang air kecil atau buang air besar, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur berbaring, pingsan, mabuk ataupun gila, dan yang terakhir adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ada beberapa macam air yang bisa digunakan untuk berwudu, seperti air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air terjun, air embun, dan yang terakhir adalah air salju. Nah, tentunya juga ada beberapa macam air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Yang pertama adalah air najis. Air najis ini adalah air yang tercampur dengan najis, seperti air yang sudah tercampur dengan kencing, atau yang terkena kotoran manusia ataupun hewan, dan juga air yang terkena bangkai. Yang kedua adalah air sari buah-buahan, seperti air kelapa, jeruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah air bekas ataupun yang bisa disebut dengan musta.
mustakmal. Air mustakmal itu adalah air sisa wudhu ataupun mandi wajib yang sudah dipakai untuk membasuh anggota tubuh dan kemudian ditampung. Contohnya seperti air dalam baskom yang dipakai untuk mencuci muka dan tangan saat wudhu lalu ditampung kembali. Dan juga air yang jatuh dari tubuh saat mandi wajib lalu ditampung di ember. Nah, yang terakhir adalah air khusus untuk minuman seperti air teh, kopi, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar membaca niat wudhu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadafil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita nyanyi bareng yuk. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, teman-teman, yuk kita juga belajar wudhu yang benar di rumah. Bersih, suci, dan siap sholat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.